Apakah semua mobil bisa ganti head unit Android atau enggak? Temukan jawabannya di video ini. Faktanya banyak sekali para pengendara yang mengeluhkan kalau head unit bawaan mobilnya itu kekurangan fitur, di mana head unit itu nggak punya fitur kayak Maps dan juga nggak bisa connect Android Auto, Apple CarPlay, atau nggak ada pemutar musik online. Nah, oleh karena itu di sini kita akan ngebahas nih, apakah semua mobil itu bisa ganti head unit Android atau enggak? Karena seperti yang kita tahu nih, head unit Android adalah salah satu head unit yang memiliki fitur yang cukup lengkap. Nah, buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi adalah bisa. Jadi hampir semua head unit bawaan mobil itu bisa diganti ke head unit Android. Tapi sayangnya ada beberapa faktor yang kalian harus perhatikan nih. Contohnya adalah kayak usia mobil, tipe dashboard, dan sensor bawaan di head unit mobil kalian. Kenapa usia mobil? Emang apa pengaruhnya? Jadi gini nih Rangers. Kalau usia mobil kalian udah tua, biasanya itu dashboardnya itu udah mulai rapuh. Jadi kita gunakan fakta yang sering terjadi di lapangan nih Rangers. Jadi pada saat mobil yang usianya udah lumayan lama, apalagi mobil-mobil yang suka dijemur, itu dashboardnya itu gampang rapuh. Sedangkan kalau kita ingin mengganti head unit, otomatis kita harus membuka si dashboardnya itu. Nah, pada saat membukanya itu, beresiko terjadinya patah atau retak pada saat kita ngebuka dashboard. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk mengganti jadi head unit Android, kalian harus pastikan dulu nih, dashboard kalian itu support single DIN, double DIN, atau jangan-jangan nggak ada dudukannya sama sekali. Contohnya kayak Toyota Yaris Bakau ini. Dan yang ketiga adalah sistem sensor bawaan. Contohnya kayak Toyota Innova Zenix yang gue punya nih. Si head unit itu udah punya sensor bawaan kayak untuk sensor alarm. Jadi gue juga harus make sure nih kalau gue ganti si head unitnya, otomatis sensornya itu bakal hilang. Ya nggak cuma Toyota Zenix doang ya, tapi ada beberapa mobil yang punya fitur-fitur yang emang nempel di head unit standar bawaannya. Nah Rangers, selain ketiga hal tadi yang harus kalian perhatiin, ada juga 3 aksesoris yang kalian harus tambahkan pada saat kalian mengganti head unit mobil standar kalian ke head unit Android. Nah yang pertama ada frame head unit. Ini adalah frame head unit untuk mobil Innova. Kenapa kita perlu ini? Karena Innova itu standar bawaannya itu rata-rata itu pakai 7 inch. Sedangkan untuk head unit Android kan biasanya ukurannya itu lebih besar, kayak 9 inch atau bahkan 10 inch. Otomatis kita memerlukan frame ini agar terlihat OEM look dan rapi. Nah pertanyaannya, kalau nggak pakai frame kira-kira bisa atau nggak? Ya sebenarnya jawabannya bisa, tapi bakalan floating dan nggak kelihatan rapi. Contohnya kayak seperti ini. Nah Rangers, selain frame tadi, kalian juga membutuhkan yang namanya soket. Ini adalah soket plug and play, di mana soket ini memang dibikin khusus untuk sesuai dengan tipe mobil kalian masing-masing. Contohnya ada soket buat Honda, Toyota, Mazda, dan merek mobil lainnya lagi. Nah tujuannya apa nih soket ini? Tujuannya adalah agar kita tidak memotong kabel di mobil kalian. Jadi semua sistemnya itu plug and play, otomatis kelistrikannya pun akan lebih terjamin. Nah biasanya nih Rangers, ada beberapa toko yang tidak menawarkan soket. Nah kalau misalkan seperti itu, kalian perlu hati-hati karena pasti nanti instalasinya itu akan memotong kabel atau menyuntik kabel, di mana itu bisa beresiko terhadap kelistrikan mobil kalian. Oke, yang ketiga adalah aksesoris tambahan yang sifatnya itu opsional. Apakah itu? Jadi itu adalah CAN bus. Nah, fungsi CAN bus sendiri sebenarnya tergantung dari mobilnya Rangers, karena ada beberapa tipe mobil yang memerlukan CAN bus untuk bisa mengkoneksikan si head unitnya ke remote steer. Nah, selain itu fungsi CAN bus ini juga buat kalau misalkan mobil yang punya MID, contohnya kayak CR-V nih, kayak gini. Nah, itu kan settingnya itu harus dari remote tuh Rangers, jadi membutuhkan CAN bus ini. Kalau nggak ada CAN bus gimana? Kalau nggak ada CAN bus, remote steer-nya jadi nggak berfungsi. Jadi MID-nya juga nggak bisa kita setting-setting. Nah, ini biasanya ya mobil-mobil yang perlu CAN bus tuh contohnya kayak mobil X-Trail, CR-V, terus mobil-mobil Eropa kayak misalkan VW,
Nah, itu perlu yang namanya tambahan CAN bus. Nah, Rangers, jadi kesimpulannya, sebenarnya hampir semua mobil, ya kurang lebih 90% itu bisa diganti head unitnya jadi head unit Android. Tapi yang 10%-nya itu ada yang nggak bisa ganti head unit Android. Nah, selain itu juga ya Rangers, kalau mobil-mobil Eropa bisa nggak sih ganti head unit Android? Kayak mobil BMW, CX-5, yang head unit standar bawaannya itu memang udah nempel. Nah, itu jawabannya bisa. Karena di kita juga udah punya head unit OEM yang plug and play, yang memang khusus buat mobil-mobil Eropa kayak BMW, Mercy, Mini Cooper, dan lain itu bisa langsung diganti plug and play jadi head unit Android. Nah, jadi sebenarnya keuntungan pakai head unit Android itu banyak banget Rangers. Dan apalagi kalau misalkan kita pakai mobil untuk kegiatan kita sehari-hari, otomatis di jalan kan pasti bete tuh. Nah, kita perlu adanya fitur multimedia yang bisa menghibur kita saat di perjalanan kita. Oke Rangers, sekian video kali ini. Semoga video ini kasih edukasi buat kalian. Tapi buat kalian yang bingung nih atau penasaran, kalian gak usah mikir. Kalian langsung aja kontak ke tim sales SM Audio Bros di nomor WhatsApp di bawah ini. Dan kalian bisa langsung konsultasiin aja. Jadi kalian gak usah repot-repot cari sana-sini referensi. Kalian langsung kontak aja. Head unit mobil gue bisa ganti nggak sih ke Android? Nah, tim sales SM bakal bantuin kalian. Oke Rangers, itu dia video kali ini. Semoga video ini membantu kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata, semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.